Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Pak Chandra bagaimana? Alhamdulillah baik-baik, sehat juga. Untuk hari ini saya ingin bertanya tentang tugas kita di demonstrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancara kepala sekolah. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, itu bagaimana Pak? Yang pertama juga dianalisis Pak. Yeah. Kasus tersebut pasti di satuan pendidikan itu tak luput dari kasus. Jadi kasusnya itu pasti bisa dari dalam ataupun dari luar, itu pasti. Itu yang pertama. Contoh yang ada di sini Pak ya, kasus yang merupakan contoh dari dilema etika. Contohnya adalah karena ini adalah awal dari adanya kinerja PMM ya. Jadi itu kami di tim yang ada di sekolah itu membuat perencanaan tentang adanya kegiatan kombel. Komunitas belajar ya? Iya, komunitas belajar seperti itu Pak. Jadi di dalam kegiatan komunitas belajar itu kan kadang terlaksana, kadang tidak, karena kan memang di situ kan ada kadang ada kegiatan yang di luar dari program yang mendadak gitu ya, jadi bisa seperti itu Pak. Selama ini menurut panjenengan bagaimana panjenengan itu mengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama kan kita memang bekerja tidak sendiri saja ya, jadi ada timnya ya. Dengan adanya tim kita selalu berkomunikasi. Jadi saya bertanya kepada tim saya bagaimana caranya ketika ada kasus seperti ini. Jadi setiap orang itu bisa memberikan solusi. Jadi dari beberapa nanti solusi itu nanti kita sepakati mana yang paling baik dan tidak menimbulkan dampak yang sangat membahayakan atau bagaimana. Jadi diambil solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik, dan itu pun solusi tersebut kita sepakati bersama. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa menurut panjenengan yang bisa dilakukan selama ini? Yang pertama, kalau tadi saya membicarakan tentang kombel, yang pertama saya buat tim kombel dulu. Kemudian permasalahannya apa? Saya tanya dulu kepada ketua kombelnya. Kalau ada programnya ini sudah berjalan berapa persen gitu ya. Kemudian dari tim tersebut kan menjelaskan. Kemudian ketika ini salah satu contoh yang ada di sini Pak ya, ketika kita melaksanakan kegiatan kombel ternyata kita di tim itu sudah kita bagi ya. Misalnya kita akan melaksanakan kombel secara daring, kita latihan dulu ya. Siapa nanti yang membuat pendaftarannya, kemudian materi, sertifikat dan sebagainya. Itu saya tanya dulu. Ternyata masih ada beberapa yang agak belum terlaksana tapi ada kendalanya seperti itu Pak. Menurut panjenengan hal apa yang selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus-kasus yang ada di dalam dilema etika? Yang pertama ya saya tanya dulu lah. Ulang Pak.
Pertanyaannya lupa. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut panjenengan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Yang pertama hal-halnya saya lakukan adalah komunikasi secara langsung. Ya, saya komunikasi secara langsung, tanya ada permasalahan apa di situ, kenapa tidak bisa dilaksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari solusi bersama. Dari solusi tersebut kita kan mengetahui kekurangan kita, jadi dievaluasi Pak ya. Itu harus kita laksanakan supaya nanti kedepannya program yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya kalau seperti ini ya berasal dari dalam ya Pak. Yang pertama mungkin karena penguasaan IT, mungkin ya dari salah satu teman kita yang diberi tugas ini IT-nya ada yang kurang. Terus kadang ada teman yang pinter, kemudian yang ini kurang, tapi yang ini malu bertanya kepada yang ini, ya. Yang pinter juga kok enggak tanya kepada saya. Nah, itu perlu diklarifikasi. Berarti harus komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Untuk selanjutnya Bu, apakah Anda panjenengan ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang pada saat itu kasusnya sangat urgent, jadi pada saat itu juga harus diselesaikan. Tapi kalau seperti ini kombel ya tadi permasalahan kombel kan kita punya program, jadi program-program. Jadi tergantung nanti waktu pertama selesai apa tidak, kalau belum kita apa yang kita akan lihat permasalahan. Untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Yang pertama kita harus kenali ya sesuai dengan sopan santun atau etika yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua menentukan apa tadi tim ya. Tim. Terus yang ketiga kita cari solusi bersama. Tapi tetap kita utamakan komunikasi. Komunikasi juara ya? Iya, jangan sampai tidak ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi nanti saling kok aku gini, kok aku gini. Untuk itu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau seseorang yang mempengaruhi saya itu tidak ada dalam keputusan ini, karena ini adalah keputusan bersama, jadi harus diselesaikan bersama karena bukan personil ya. Dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama yang dapat kita petik adalah kalau bahasa Jawanya ngomongkan Pak ya. Jadi kita harus selalu berkomunikasi, kemudian transparan, kemudian keputusan yang sudah kita ambil bersama-sama itu seharusnya kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih, maaf mengganggu waktunya Bu Erina. Terima kasih sudah mau saya berkomunikasi dengan panjenengan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Erina apa lagi sampai selalu sehat sih. Terima kasih untuk hari ini Bu Erina yang telah mendampingi saya dalam tugas demonstrasi kontekstual. Semoga panjenengan ini sehat selalu. Semoga untuk kedepannya panjenengan dipermudah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Chandra juga lulus JKP dengan pelot seperti itu dan selalu sehat. Amin. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Sapi, saya minta waktunya sebentar. Berhubung saya ada
tugas di modul 3.1 tentang demokrasi kontekstual. Jadi saya mewawancara panjenengan sebagai kepala sekolah. Di sini saya nanti mungkin mewawancara panjenengan dengan kasus yang ada di LMTK atau pendidikan moral. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan Mas Abdi, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Chandra. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya seorang pemimpin kepala sekolah di Senayan diberi kesempatan diwawancara oleh Pak Chandra. Terima kasih. Berkaitan dengan kasus dilema etika atau bujuk moral, ini memang kasus-kasus ini akan terjadi di mana saja, artinya di lembaga mana saja, baik di sekolah mana saja, khususnya di Mayangan 2 ini memang banyak terjadi kasus-kasus tersebut ya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan apabila itu pasti terjadi, kita seorang pemimpin harus selalu mengingatkan, selalu memotivasi agar kasus-kasus itu nantinya apabila ada peningkatan, tentu kepala sekolah akan mengambil kebijakan-kebijakan ya. Sehingga apabila ada kasus seperti itu kepala sekolah akan melakukan identifikasi, terus bagaimana nanti mencari solusinya seperti apa ya. Ini itu akan berkaitan dengan semuanya warga sekolah ya. Selama ini panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan itu Pak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan benar sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan itu bagaimana? Ya, berkaitan dengan kasus apabila memang motor, maksudnya ada kasus-kasus misalnya dari orang tua, dari guru dan sebagainya, itu apabila sama-sama benar itu kasus di etika dan sebagainya itu tentu kita seorang kepala sekolah tidak harus selalu langsung memutuskan tidak ya, tapi seorang kepala sekolah itu harus mencari dulu informasi yang pertama, informasi baik dari berbagai pihak yang mana apakah itu memang sama-sama benar. Kalau misalnya sudah sama-sama benar, nanti kita musyawarahkan bersama mana yang prioritas yang terlebih dahulu yang harus kita ambil keputusannya, sehingga kan pasti kepala sekolah punya prioritas ya, kepentingannya apa, semuanya apa. Kalau itu yang dilakukan pasti semuanya akan tapi dengan komunikasi ya. Langkah-langkah atau prosedur apa menurut Pak Sapi yang dilakukan selama ini? Nah, selama ini saya lakukan, misalnya saya mengambil satu keputusan yang pertama, kita selalu kalau ada masalah di kita itu kita harus selalu yang pertama identifikasi masalahnya dulu. Yang kedua itu adalah pemetaan masalahnya seperti apa. Tidak semua masalah-masalah itu harus diputuskan, tidak. Harus dipetakan dulu mana yang prioritas, mana yang tidak. Itu. Kemudian diambil langkah-langkah solusinya seperti apa. Kemudian juga tindak lanjutnya seperti apa. Itu nanti kita kalau sudah pemetaannya dilakukan, kita musyawarahkan bersama, komunikasi bersama, dicari solusinya seperti itu, dicari tindak lanjutnya seperti itu, sehingga ke depan masalah-masalah itu tidak akan terulang kembali. Ya. Untuk hal-hal apa saja Pak yang menurut Pak Sapi menganggap itu efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kita seorang pemimpin, kalau misalnya ada kasus-kasus dilema etika, kita harus mengambil, kalau misalnya keputusannya untuk sehingga itu efektif, kita harus semua ya harus dikomunikasikan bersama ya. Maksudnya langkah-langkah sudah dilakukan bersama ya, diambil keputusan itu harus dilaksanakan, itu harus efektif. Walaupun keputusan itu tidak membahagikan semuanya, bisa ada yang mengecewakan ya, itu namanya risiko pimpinan risiko ya, tapi dengan yang baik, dengan pertanggungjawaban yang baik, itu pasti keputusan yang diambil itu tepat sesuai dengan apa yang ya. Hal-hal menurut panjenengan Pak, menurut Pak Sapi itu
yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu bagaimana untuk di kasus dilema etika? Ya, tantangannya memang kasus-kasus itu tantangan banyak ya, misalnya karena ya, yang pertama itu adalah sumber dayanya, itu adanya dari siswanya, dari gurunya, kan itu tantangan semuanya. Karena apa? Karena persepsinya itu berbeda, juga budaya perspektifnya berbeda-beda, juga bagaimana anak-anak kondisinya, juga orang tuanya juga berbeda-beda, kondisi sosial ekonominya juga berbeda-beda. Tidak semuanya ada persamaan persepsi, tapi karena kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan itu semuanya yang pertama harus dikomunikasikan dulu, dirapatkan bersama, kemudian cari solusinya seperti apa, sehingga kalau dengan musyawarah keputusan yang kita ambil itu pasti efektif dan dilakukan bersama. Jadi di musyawarah nanti mendapatkan kemufakat. Iya, kemufakatnya. Untuk itu Pak, apakah Pak Satu itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Ya, kalau ini misalnya memang permasalahan-permasalahan seperti di etika itu tidak harus kita membuat jadwal, tetapi kalau itu bersifat hanya insiden artinya butuh keputusan cepat, ya, itu tidak usah jadwal. Tapi kalau itu memerlukan waktu berkaitan dengan orang lain, misalnya dengan warga sekolah yang lain atau pihak yang lain, itu pasti butuh waktu. Artinya dengan jadwal itu dilakukan pertemuan-pertemuan. Apabila satu pertemuan tidak bisa, terus sampai ya selanjutnya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan semuanya bisa diterima oleh semua pihak, khususnya warga sekolah atau pihak lain seperti itu. Karena SD Majangan 2 itu kan daerahnya daerah pesisir, daerah pesisir, kemungkinan wataknya itu baik itu siswanya, baik itu wali muridnya itu kan keras, keras. Kondisi geografisnya itu sudah tidak lama lagi itu, sehingga makanya harus perjuangan. Bisa ada jadwal, bisa tidak ada jadwal, karena keputusan itu bisa cepat, bisa berulang. Tergantung permasalahannya Pak. Permasalahannya. Pak, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menurut panjenengan bisa mempermudah Pak Satu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, berkaitan itu kasus-kasus etika tentu pasti ada yang mendukung, yang mempermudah. Karena dengan adanya kemampuan SDM kita, juga yang kedua tentang adanya dari masukan-masukan dari baik itu pengawas pembina, baik itu dari dinas pendidikan dan sebagainya, itu kan bisa mempermudah. Itu harus yang diambil keputusan seperti itu. Kita harus selalu komunikasi, meminta masukan dari pihak-pihak lain, ya, yang terkait dengan pengawas, baik itu dinas pendidikan atau lain yang terkait dengan itu. Misalnya kasus-kasus seperti anak-anak baik itu kenakalan itu bisa dengan kepolisian, dengan juga dengan kecamatan dan sebagainya, itu bisa, itu mempermudah, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan rasa keadilannya nanti. Karena kan langsung kan ya, salah kerjasama dengan pihak kepolisian, jadi langsung tahu ini polisi yang benar seperti ini. Jadi anak kan bisa menonton. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak Satu, pembelajaran apa yang menurut panjenengan itu yang bisa dipetik Pak? Ya, pembelajaran yang kita petik dari permasalahan itu, kita seorang pemimpin, tentu pelajarannya bagaimana seorang pemimpin itu memecahkan masalah, baik itu yang mudah maupun yang rumit, karena setiap permasalahan itu harus mengambil keputusan yang tepat. Salah satunya bisa keputusan yang tepat. Kalau hanya berkaitan dengan misalnya dengan anak-anak saja, itu bisa berlipat, anak seperti ini. Nanti kita musyawarahkan dengan guru-guru Tapi kalau itu melibatkan pihak lain, misalnya lembaga lain, sekolah lain dan sebagainya, atau itu baru kita jadwalkan. Karena tidak
tidak apa namanya, tidak harus ya cepat, tidak mungkin cepat ya, tapi kita harus jadwal sehingga seperti di sini juga dulu terjadi ya dengan sekolah lain ya. Tapi dijadwalkan, baik itu dari pihak kepolisian, dari pihak kecamatan dan sebagainya, itu direncanakan bersama. Tidak hanya 1 kali tapi 2 kali baru selesai. Itu namanya jadwal yang harus dilakukan. Makanya apa yang kita lihat bahwa kepala sekolah itu harus semuanya menyadari bahwa menerima masukan dari semuanya. Ini menerima masukan, kritikan yang membangun. Walaupun kepala sekolah itu baik itu ditelah, dicemooh dan sebagainya, itu harus kepala sekolah harus tahan. Harus siap lahir batin dan sebagainya. Kalau kita siap, kita mengambil keputusan yang tepat, itu pasti nanti dilaksanakan oleh warga sekolah. Ya, yang kedua, kepala sekolah itu harus selalu bertanggung dan bertanggung jawab. Apa yang sudah diputuskan itu yang harus ditanggung jawab dan harus dilakukan. Makanya yang diucapkan itu yang dilakukan. Yang dilakukan itu yang dikerjakan. Makanya itu kan kepala sekolah. Semua keputusan itu yang diambil kepala sekolah harus semua dipertanggungjawabkan dan harus dilaksanakan. Jangan kepala sekolah itu sudah diputuskan tapi tidak bisa melaksanakan. Ya. Pasti nanti ditiru oleh kawan-kawan masing-masing. Karena sebagai contoh lah. Terima kasih Bapak Sakti. Mungkin hari ini saya mungkin mengganggu waktu panjenengan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak Sakti sehat dan semoga tambah sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Sakti. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.